Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshrah fadnahatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah kami Masjid At-Tawabin yang berbahagia dan yang kami hormati. Hadir di sini Ketua DKM kita Bapak Didik Soekardi, sesepuh kita Bapak Haji Nalih, Bapak Haji Tastub, Bapak Heri, Bapak Ardi Tanjung. Juga ibu-ibu kami di sini, bunda-bunda yang solehah, ada Ibu Fakhrunisa, ada Ibu Erna, ada Ibu Noval. Dan para jamaah dimanapun Anda dapat mendengar dan menjangkau suara kami. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita bersyukur pagi ini dalam keadaan sehat dan di tempat yang sangat nyaman, tempat yang sangat sejuk. Ya, dianugerahkan kepada kita masjid yang sederhana tapi tidak mengurangi semangat kita. Dalam kesederhanaan itu ada kesyukuran. Dalam kesederhanaan itu ada rasa suasana yang penuh khidmat. Orang yang sederhana biasanya tahu diri, ya, pandai bersyukur, bersabar, dan menerima keadaan-keadaan yang ada. Dan kepada para penyumbang yang telah menginfakkan rezekinya di sini, baik bentuknya uang, barang seperti AC dan lain-lain, kita doakan semoga Allah menerima sumbangannya, menerima amalnya, dan menjadikan nilai plus, yaitu berkah yang terus tercurah dan menjadi amal jariah yang akan didapatkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan karena masjid kita sudah rasanya sudah mulai nyaman, bersih setiap hari, tinggal kita mengisinya, menambah jamaahnya ya Pak DKM. Jadi tanggung jawab terbesar Pak DKM Bapak Didik Soekardi adalah bagaimana caranya menambah jamaah. Sholat jamaahnya makin banyak, yang datang ngaji makin banyak. Itu tugas Pak DKM dan tugas kita semua untuk terus menghimbau dalam keadaan situasi di mana seperti apa, kita ajak saudara-saudara kita dalam momen-momen apa, kita ajak datang ke sini. Karena kita tidak mau enak sendiri. Kita tidak mau masuk surga segini-gininya aja. Bila perlu semua kita masuk surga, anak keturunan kita, cucu-cucu kita, tetangga kita, kerabat kita, semuanya masuk surga. Karena surga itu terlalu luas. Kalau yang masuk segini-gini kan sayang itu fasilitas surga. Kita ingin masuk surga bersama-sama tanpa kecuali. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Ya datang ke masjid. Ya, kalau kita datang ke masjid, kita melaksanakan sholat berjamaah, mendengarkan pengajian, maka surga itu akan terbuka lebar untuk kita. Ya,
Coba kita lihat sejarah-sejarah orang-orang soleh itu. Para nabi, para wali, para sahabat, para ulama-ulama itu, mereka semua datang ke masjid, sholat berjamaah. Ini PR kita nih, Pak DKM ya. Mudah-mudahan nanti dengan teknis-teknis tertentu, ya mudah-mudahan para jamaah kita di sini terbuka hatinya, pikirannya untuk sama-sama datang ke masjid. Di masjid inilah kita memompa semangat iman dan ketakwaan kita. Di masjid inilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid inilah kita berpasrah diri, kita bertawakal, kita menenangkan diri, kita buang segala beban-beban duniawi yang menghimpit jiwa kita, yang menghimpit akal kita. Dengan kita di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa bahagia, tenang dan senang menghadapi hidup yang sangat singkat ini. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita melanjutkan Asmaul Husna yang ke-84, yaitu Malikul Mulk. Malik artinya yang menguasai atau yang memiliki. Al-Mulk artinya kerajaan. Ya. Kalau kita berdoa bisa kita panggil namanya dengan Ya Malikal Mulk. Wahai Allah yang memiliki kerajaan, berikanlah kerajaan kepadaku, berikanlah kekuasaan kepadaku. Itu ya. Jadi kita pinjam namanya Ya Malikal Mulk. Ya. Tersebut 3 kali dalam Al-Quran. Salah satunya yang digandeng dengan Malikul Mulk adalah surah Ali Imran ayat 26. Ini Pak RT lagi. Pak DKM kita paling hafal ini. Ya. Suka membawa ayat ini kalau lagi imam. Surat Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang paling hafal Pak Didi ya, sering dipakai imam. Artinya katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qul artinya katakanlah. Allahumma, ya Tuhan, ya Allah. Malik, yang merajai atau memiliki. Al-mulk, kerajaan. Tu'ti, engkau beri. Al-mulk, kerajaan. Man, orang. Tasya'u, engkau kehendaki. Wa tanzi'u, dan engkau cabut. Al-mulk, kerajaan. Mimman, dari orang. Tasya', engkau kehendaki. Wa tu'izzu, dan engkau muliakan. Man, orang. Tasya', engkau kehendaki. Wa tudhillu, dan engkau hinakan. Man, orang. Tasya', engkau kehendaki. Biyadika, dengan tangan engkau. Al khair, kebajikan.
Innaka sesungguhnya engkau ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadir maha kuasa. Ini ada pada surah Ali Imran ayat 26. Ali Imran artinya keluarga Imran. Ini sejarah menceritakan bagaimana contoh ya keluarga Imran yang begitu harmonis kehidupan rumah tangganya, begitu sabar dan taat dalam melaksanakan ibadah. Ya, Imran ini adalah orang tua dari Siti Maryam. Istri Imran namanya Hannah, ya, bin Fakus. Sudah lama menikah sampai tua renta nggak dapat anak, tapi kedua-duanya sabar banget ya. Istrinya Hannah sabar sekali, tetap berdoa mengharap agar diberikan keturunan. Memang menderita sekali ya kalau sudah lama menikah keturunan itu nggak muncul-muncul. Ya, sampai orang mencari obat melalui medis atau non medis ya membutuhkan biaya ratusan juta ya, puluhan juta. Bahkan ada yang pakai bayi tabung ya. Berbagai macam usaha manusia untuk mendapatkan anak. Dan kita di sini alhamdulillah semuanya punya anak. Ini termasuk bagian dari nikmat besar. Jangan disia-siakan. Orang menikah aja puluhan tahun nggak punya anak. Kita alhamdulillah diberikan anak yang merupakan amanah untuk kita didik. Nah, saking kepengennya punya anak sampai ibunya Siti Maryam ini, Ibu Hannah ini bernazar. Ya, bernazar, ya Allah, kalau engkau memberikan saya anak, saya jadikan anak ini menjadi anak yang soleh dan saya tempatkan di mihrab. Mihrab itu di Masjid Al-Aqsa ya, ada mihrabnya di situ. Pokoknya nanti anak saya ini kalau lahir nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain. Dia hanya ngurus masjid. Pokoknya mengabdi kepadamu di masjid itu. Ya, pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain. Itu saking pengennya punya anak sampai bernazar seperti itu. Ada nggak di sini ibu-ibu yang mau bernazar? Ya Allah, kalau saya punya anak, biarkan seumur hidup jadi merbot masjid. Ada nggak? Nggak ada kali ya. Tapi Ibu Hannah ini demikian yakin kepada Allah bahwa kalau anaknya nanti mengabdi di masjid, pasti semuanya akan dijamin hidupnya. Ya, tak lama kemudian satu ketika duduk-duduk di sebuah pohon, melihat di atas pohon itu ada seekor burung yang menyuapkan anaknya yang masih bayi ya, masih orok. Kemudian dia kepikir, kapan ya saya punya anak seperti itu, bisa menyuapkan anaknya seperti burung itu. Kemudian Ibu Hannah berdoa agar diberikan secepatnya anak walaupun usia sudah tua renta. Tak lama setelah itu tiba-tiba perutnya bergerak. Kok perutnya bergerak ya? Oh, ternyata di dalam perutnya sudah ada janin. Maka lahirlah siapa namanya? Siti Maryam. Tadinya yang diharapkan itu anaknya laki-laki karena akan menjadi merebut masjid, ya, pengurus masjid. Nah, karena sudah kedung nazarnya anaknya yang lahir nanti sebagai tanda syukur sudah lama menanti anak nggak lahir-lahir, walaupun perempuan dia tetap ditempatkan di mihrab Masjid Al-Aqsa. Ada tempatnya di situ khusus. Ya. Nah, kemudian tak lama dari
perut Maryam itu yang hanya kerjanya mengabdi di masjid, beribadah kepada Allah di masjid, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh sehingga hamillah Siti Maryam, melahirkan siapa? Nabi Isa yang sangat terkenal tanpa melalui proses pernikahan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Siti Maryam hamil melahirkan seorang nabi yang sangat terkenal, namanya Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini pelajaran bagi kita jamaah ya. Kalau orang tuanya rajin ibadah seperti orang tuanya Maryam tadi, beribadah, taat, sabar, istri taat sama suami, rajin ibadah, insya Allah dari keturunannya nanti akan lahir pejuang-pejuang agama. Coba lihatlah orang-orang yang soleh itu, ulama-ulama itu melahirkan keturunan yang soleh pula. Lihat juga tuh orang-orang yang jahat, maling-maling, perampok-perampok, nggak jauh anaknya pun akan menjadi jahat. Jadi terkadang bisa juga anak yang dilahirkan itu dari gen, ya, orang tuanya mengikuti. Karena ada pepatah mengatakan apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu katanya begitu. Karena anak kan melihat keseharian orang tuanya. Kalau orang tuanya kesehariannya mabuk, kemudian anaknya melihat dari bayi, dia disangkanya mabuk itu adalah makanan yang halal, akhirnya mengikuti perilaku orang tuanya. Kalau dari kecil melihat orang tuanya rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin berdoa, rajin berbuat baik, maka anak itu pun akan mencontoh perilaku orang tuanya. Makanya ini kita sebagai orang tua, kita berusaha memberikan keteladanan yang terbaik bagi anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Ternyata tidak cukup hanya doa, ya Allah berikan saya anak yang soleh dan soleha. Dari ibu itu hamil 4 bulan atau 5 bulan terus berdoa agar diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Tidak cukup begitu lahir, di samping kita mendoakan juga kita memberikan keteladanan, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga anak-anak kita ini semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi pejuang agama dan pejuang bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ali Imran ini termasuk surah yang panjang. Jumlah ayatnya ada yang tahu? Pak Didi, berapa jumlah ayatnya Ali Imran? 200 ya. Membutuhkan 2 juz, juz 3 dan juz 4. Juz 3 ayat 1 sampai 91. Juz 4 ayat 92 sampai ayat 200. Nama lainnya adalah Az-Zahrawan. Nama lainnya adalah Az-Zahrawan. 2 yang cemerlang. Satunya adalah Al-Baqarah. Al-Baqarah dan Ali Imran ini disebut surat Az-Zahrawan, 2 yang cemerlang. Ya, itu perlu dipelajari. Bisa kita membaca tafsirnya. Mari kita melihat makna Malikul Mulk, pendekatan syair yang sudah saya susun tadi sekitar pukul 4 ya, lewat 45 menit. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Malikul mulki artinya penguasa kerajaan sebenarnya,
Dialah Allah yang maha kuasa, Sang pencipta alam semesta. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dari penggalan syair ini dapat kita memahami Malikul Mulk artinya penguasa kerajaan yang sebenar-benarnya. Siapa itu? Dialah Allah yang maha kuasa, Sang pencipta alam semesta. Jadi raja sebenarnya sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau raja-raja di dunia ini hanya sebatas ngaku, ya, dan itu pun diangkat oleh orang banyak menjadi raja, atau ada yang mengangkat dirinya sendiri. Mana buktinya raja-raja di dunia ini ngaku? Ya, semua ada batasnya, semua ada akhirnya. Walaupun sampai mengakui dirinya saking kuatnya kerajaan itu, saking besarnya kerajaan itu, saking kaya rayanya kerajaan itu, saking hebatnya kerajaan itu, sampai ya rajanya mengakui diri sebagai Tuhan seperti Fir'aun. Tapi ternyata ujungnya apa? Mati juga. Yang namanya Tuhan gak bakal mati-mati. Itu artinya manusia ngaku sebagai raja dan ngaku sebagai Tuhan. Ini sudah kesombongan tingkat dewa. Kalau ada orang sampai mengakui diri sebagai Tuhan, ya pasti itu adalah mimpi, ya, menghayal, berhalusinasi yang ditiupkan oleh iblis setan, menipu dirinya. Nah, begitulah manusia diberikan kekuasaan sedikit, kerajaan sedikit, rasanya apa? Dadanya besar. Ya, kemudian dia memuji dirinya. Saya ini raja hebat. Ya, saya ini penguasa hebat. Kamu harus sujud di hadapan saya. Kamu jangan macam-macam sama saya. Kalau kamu macam-macam sama saya akan habisi kamu. Nah, begitu. Manusia itu kalau diberikan kekuasaan gampang lupa diri. Kalau manusia diuji dengan kemiskinan rata-rata lulus. Tapi kalau diuji dengan kekuasaan, dengan harta benda, banyak orang tergelincir. Jadi hati-hati nih. Bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan yang banyak, harta benda yang banyak, hati-hati, itu adalah merupakan ujian. Ya, jadi hidup ini semuanya ujian. Miskin, ujian. Kaya, ujian. Semuanya ujian. Bahkan ujian dengan kenikmatan yang kita terima itu jauh lebih berat. Karena umumnya orang kalau diuji dengan kenikmatan lupa diri. Kalau orang sudah menguasai harta, ya, tahta, kemudian lanjut ke wanita, akhirnya tidak ada batas itu. Ya, di rumah naudzubillah ya, para jamaah, kurang apa itu istri? Cantiknya, solehahnya, perhatiannya, ya kan? Ya, awal mulanya mungkin suami ini baik, perhatian, satu ketika diberikan rezeki berlimpah oleh Allah. Nah, mulai itu biasanya cewek-cewek datang ya, Pak Didik, hati-hati. Iya, memuji bapak ini begini, bapak itu begitu. Ya kan? Hanya curhat begini. Ya, karena sang suami tidak bisa menahan godaan, akhirnya
terjerumus juga kepada perselingkuhan dan perzinaan, dan itu banyak terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau seandainya nih kita para suami suatu saat kita kaya raya nih, jangan lupa istri di rumah yang sudah setia dari awal, dari nol bersama kita, mendukung kita, mendoakan kita. Ada pepatah mengatakan apa? Jangan lupa apa tuh? Kacang ya. Jangan lupa kulitnya ya. Benar ya? Ya. Jangan lupa apa, Pak? Ya udah seperti itulah. Iya. Jangan lupa kulitnya. Iya. Kita bisa makan kacang karena ada kulitnya. Ya, kalau nggak ada kulitnya, gimana ada isinya? Ya. Ya, kita kaya, kita hebat, jangan lupa istri di rumah. Iya, karena jasa-jasanya mendukung kita, mendoakan kita, sehingga kita menjadi suami yang sukses. Semoga kita semua menjadi suami-suami yang setia kepada istrinya. Ya, Pak Didik ya. Insyaallah kita semuanya adalah orang yang setia. Doakan saya juga nih selalu setia kepada istri saya sampai kematian itu tiba. Dan saya sudah membuktikan 23 tahun ini pernikahan saya. Alhamdulillah bertahan ini. 23 tahun ini termasuk panjang ini. Mudah-mudahan saya terus bisa bertahan istiqomah dengan istri saya yang solehah ini. Ya, amin. Terima kasih doanya ya. Bapak-bapak juga saya doakan semoga istiqomah dengan istrinya di rumah. Enggak usah lirik kiri, enggak usah lirik kanan. Ya, ingatlah yang ada di rumah. Iya. Perempuan itu sama saja. Sama. Ya. Jangan membeda-bedakan. Oh, kalau saya nikah sama si A mungkin lebih enak kali. Enggak. Lebih enak yang ada di rumah. Karena peralatannya sama ya. Fasilitasnya sama. Kerajaannya luas sekali. Marilah kita mencermati. Meliputi langit dan bumi. Tidak ada yang menandingi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena Allah Ta'ala itu raja sebenar-benarnya raja. Tentu kekuasaannya tidak terbatas. Kekuasaannya meliputi langit dan bumi beserta isi-isinya. Tidak ada pun yang mampu menandingi kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau raja-raja di bumi kan setempat. Presiden umpama kerajaannya ya sebatas negara itu saja. Tidak bisa dia menjadi raja di Amerika. Beda lagi rajanya. Jadi kalau raja-raja di dunia ini terbatas kekuasaannya. Itu pun ya banyak pembantu-pembantunya. Ya sehingga bisa terurus semua kekuasaannya. Presiden saja berapa tuh menterinya? Ya, tidak bisa dia kerja sendiri. Karena kalau Allah kerja sendiri, ya namanya dia raja plus Tuhan. Allah semuanya mengurus semuanya nih makhluk-makhluk yang ada. Coba lihat ini. Betapa teraturnya nih kehidupan alam ini. Siang malam begitu teraturnya. Begitu serasinya. Bulan, bintang, matahari. Begitu teraturnya. Begitu rapinya. Termasuk dalam diri kita ini. Begitu rapinya nih tubuh kita ini. Ya. Begitu otomatisnya jantung kita, darah kita semuanya berfungsi dengan sangat baik. Ini karena ada satu raja penguasa alam semesta yang mengurus semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita jangan bersedih hidup ini. Ada raja
yang sebenarnya raja penguasa yang akan menolong kita. Betul jemaah? Jangan pernah berkecil hati ya menghadapi kesulitan, berputus asa menghadapi kesulitan. Yakinlah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini yang membuat kita kuat menghadapi keadaan apapun. Ketika kita menyandarkan diri kita kepada raja yang sebenarnya, kita akan kuat mental kita, kuat pendirian kita bahwa semua ini akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu berzikir menyebut namanya, berpasrah diri kepadanya, berdoa siang dan malam, dan jangan takut menghadapi keadaan apapun, sesulit apapun, karena Allah Subhanahu wa taala itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita rajin menyembah, kalau kita rajin berdoa, yakinlah semua urusan kita akan dipermudah. Semua keinginan dan harapan kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginan kita yang utama? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah sanah wa qina azabannar. Dunia kita baik, akhirat kita baik, rumah tangga kita baik, rezeki kita baik, keinginan kita baik, niat kita baik, pikiran kita baik, keluarga kita baik. Itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Di akhirat pun kita ditempatkan di tempat yang terhormat. Di mana itu? Fi jannatil firdaus. Di surga firdaus bersama para nabi dan orang-orang soleh. Itu keinginan kita. Itu cita-cita kita. Ya, dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, di dunia kita baik dengan segala karunia yang diberikan kepada kita, di akhirat kita mendapatkan ampunan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah taala dapat memberi kerajaan di dunia ini pada siapa yang dikehendaki. Tidak satu pun dapat menghalangi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena Allah itu maha raja, maha kuasa. Dia pun bisa saja memberikan kerajaannya, kekuasaannya kepada orang-orang yang dikehendaki. Di dunia ini ada raja, ada sultan, ada presiden, ada khalifah. Itu adalah bentuk kekuasaan Allah yang dikehendaki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya. Seperti Pak DKM kita dulu diangkat oleh Allah jadi raja di sini, RT kita. Ya, sekarang diangkat lagi menjadi DKM. Itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Di antara semua penduduk muslim di sini hanya Pak Didik yang diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah menjadi penguasa di masjid ini, menjadi ketua DKM kita. Nah, karena Allah yang mengangkat Pak Didik lewat musyawarah kita, lewat mufakat kita, ya mari kita hormati, kita hargai, kita patuhi apa yang disampaikan kepada kita selama itu untuk kebaikan kita bersama. Kita dukung program-programnya karena dia raja kita di sini, di masjid ini. Pak Didik Sukadi adalah raja kita. Kekuasaannya apa ya sekitar masjid ini dan blok A ini, kekuasaannya yang mesti dilindungi. Ya mesti diberikan sugesti, motivasi agar para jamaahnya senang beribadah kepada Allah. Tenang Pak DKM, nggak usah berkecil hati, kita membantu insya Allah ya.
Kita mendukung, mensupport apapun program-program yang dicanangkan di tempat kita ini. Ya. Allah juga dapat mengakhiri kerajaan di dunia ini pada siapa yang dikehendaki. Tidak satu pun dapat menghalangi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kalau waktunya Allah sudah mengakhiri kerajaan itu, kekuasaan itu, tidak ada satu makhluk pun dapat menghalangi walaupun dijaga 24 jam. Ya, walaupun diberikan kemewahan segala macam fasilitas-fasilitas penunjang untuk dapat melanggengkan kerajaannya ini. Kalau Allah sudah mencabutnya, maka selesailah. Seperti lurah kita, itu Bapak Eman Sulaiman, padahal lagi menjabat nih periode kedua, berhenti nanti tahun 2025. Iya, 2 tahun atau 3 tahun sebelum mengakhiri, Allah mencabut ya kekuasaannya sebagai lurah ketika beliau berziarah di makam Sunan Gunung Jati. Nah, itulah bukti bahwa kekuasaan yang ada di dunia ini, raja sebesar apapun, ya penguasa dunia sebesar apapun, pasti satu saat akan berakhir kerajaannya, kekuasaannya. Oleh karena itu, kita atau siapapun yang diberikan kerajaan, kekuasaan oleh Allah, manfaatkan itu semuanya untuk kebaikan bersama. Jangan dipakai untuk zalim, menindas semena-mena kepada bawahannya atau kepada rakyatnya. Itu adalah suatu pelanggaran berat. Ya. Jadi siapapun yang diberikan kekuasaan oleh Allah, raja di dunia ini, gunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan hidup manusia agar mereka tenang menghadapi hidup, agar mereka tenang menjalani hidup. Kebanyakan raja di dunia ini semena-mena, betul jamaah? Kebanyakan, iya kebanyakan semau-maunya, tidak peduli rakyatnya tercekik, ya rakyatnya menderita, semau-maunya raja ini. Kalau kita baca sejarah-sejarah zaman dulu tuh. Dan sampai sekarang masih ada raja-raja atau presiden yang semena-mena kepada rakyatnya. Padahal satu saat kerajaannya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang abadi di dunia ini walaupun memiliki kekuasaan kerajaan yang sangat hebat. Terakhir, karena Allah raja sebenarnya, mari kita mengabdi padanya, laksanakan semua perintahnya, jauhilah semua larangannya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Kata Nabi, kalau kita membaca sholawat, satu sholawat akan dibalas 10 kebaikan. Dan orang yang rajin membaca sholawat, kelak di akhirat mendapatkan syafaat. Kemudian kesulitan-kesulitan dalam hidup, Allah akan berikan kemudahan dengan kita rajin membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salat yang kita baca ini, hari ini kita mendapatkan berkah, mendapatkan kemudahan, dan hutang-hutang kita lunas. Amin. Mudah-mudahan ya, lunas semua hutang-hutang kita berkat kita rajin membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, karena Allah itu raja sebenar-benarnya raja, maka kewajiban kita yang pokok apa? Mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Dalam bentuk apa?
melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi Allah itu memiliki dua hukum, dua ketentuan. Ada perintah, ada larangan. Ya. Nah, karena Allah itu sudah memberikan suatu perintah dan larangan, tidak ada alasan bagi kita untuk mengelak, menolak dengan berbagai macam alasan. Ya. Kalau ini perintah Allah, laksanakan dengan segera. Tidak usah menunda-nunda, tidak usah berpikir-pikir. Kalau waktu azan sudah tiba, itu kan panggilan untuk kita melaksanakan kewajiban apa? Salat 5 waktu. Terdengar jelas di telinga kita bahwa azan itu sudah tiba. Apa kewajiban kita? Laksanakan perintah. Siap untuk apa? Menyembahnya melalui salat 5 waktu. Kalau kita tidak salat, berarti kita mengingkari perintah raja yang sebenarnya. Di dunia saja kalau kita mengingkari perintah raja, kita akan dihukum berat. Apalagi Allah yang raja sebenarnya. Kalau kita mengingkari perintahnya, maka kita akan dihukum seberat-beratnya. Ya. Menderita sesakit-sakitnya. Di mana itu? Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahud. Bagi orang yang suka lalai terhadap salatnya, menunda-nunda. Jangan biasakan ya. Suka menunda-nunda. Pokoknya begitu azan, tunjukkan kita adalah hamba yang patuh kepadanya. Ya, kita segera sholat. Apapun kesibukan kita, kita berusaha untuk sholat. Dan ini yang membuat kita tenang. Kalau kita rajin sholat, rajin ibadah, maka hati kita tenang. Dan ini yang dicari oleh manusia. Sampai diciptakan sebuah olahraga yang namanya yoga dari India itu. Betul jamaah? Yoga itu kan mirip sholat. Diam, ya kan? Konsentrasi, ya. Sholat lebih dari itu, tidak hanya diam, kita berdoa di situ, kita berzikir di situ, kita bersyukur di situ. Maka sholat adalah media terbaik untuk mencapai ketenangan yang hakiki dan abadi. Dan pasti akan dicari oleh hamba-hambanya yang benar-benar mendekatkan diri kepadanya. Orang yang jatuh cinta kepada Allah, jangankan dia sholat tepat waktu. Kalau dia sholat molor waktu aja, itu rasanya gelisah. Iya, gelisah. Makanya berusaha sholatnya tepat waktu. Apalagi meninggalkan sholat, tambah gelisah lagi. Ya, telat sholat saja gelisah. Betul Pak Didi ya? Pak Didi ini kalau bawa pasien kan begitu. Udah azan nih, gelisah dia. Maka dia segera mampir ke masjid. Itu bentuk apa? Bentuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu azan, rasanya tidak sanggup melaksanakan apapun di dunia ini. Rasanya tidak nyaman, gelisah hati kita, maka kita segera beribadah, bersujud kepadanya. Dan kita berusaha untuk menjauhi larangannya dalam kehidupan kita. Ada larangan-larangan yang mesti kita tinggalkan. Ya, dilarang kita berbohong, ya, dilarang kita menghina, dilarang kita mencela, dilarang kita mencuri, ya, dilarang kita berkata kasar di depan suami atau di depan istri. Hati-hati nih ya. Ya, itu bentuk larangan Allah. Kita berusaha menjaga ini ucapan kita. Ucapkanlah ucapan yang mulia yang menyentuh hati sesama kita, sehingga kita selalu dalam kehidupan yang penuh dengan kerukunan, kedamaian, dan persatuan di antara kita. Semoga kita semuanya yang hadir di tempat ini menjadi hamba-hambanya yang senantiasa taat patuh kepada Raja yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai datang ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.